lama Aiseksin Tukalan Ramu Neok makan segelas es teh di tangan masing-masing, duduk saling berdempetan, sedangkan tatapan fokus pada satu titik. Sore ini Sagara dan Serena siap bergosip. Namun, pembahasan bukan tentang artis ternama, atau para keluarga pasien yang hiruk-pikuk di sekitaran rumah sakit apalagi para nakes, melainkan kedua orang tua mereka. Beberapa meter di depan mereka, Radit dan Kamala, duduk bersisian dengan sebuah kursi kosong yang menengahi mereka. Sejak tadi mereka tidak banyak bicara. Namun, keduanya tak berhenti melirik satu sama lain secara bergantian bahkan Sagara dan Serena menyadari itu. Lo lihat nggak sih, Kak? Tanya Serena sambil menyipitkan mata. Mereka aneh. Sagara mengangguk. Bahkan Mami yang biasanya dingin hari ini juga kelihatan perhatian, tapi canggung. Gimana ya, gue bingung jelasinnya. Itulah. Serena menjentikkan jarinya pelan. Tahu, nggak tadi sebelum berangkat, mereka jauh lebih aneh. Mami ngelamun dan nggak fokus karena ada masalah itu biasa, tapi tadi wajahnya itu merah, Kak. Dia hampir nuangin garam sewadah ke kopi, untung aku lihat. Kalau nggak, tensi dia naik. Sagara melongo menatap Serena. Serius? Iya, kalau gitu papi juga aneh deh. Dech. Sagara merangkul Serena, merapatkan dirinya kepada sang adik agar suaranya semakin rendah. Tadi pagi inget, kan ada insiden pot dedaunan jutaan nenek disiram sampai banjir sama papi. Gue lara papi ngelamun gara-gara nenek, tapi enggak, deh di situ jelas-jelas. Gue lihat papi lagi lihatin Mami terus. Papi kayak mau ngomong, tapi hingung dan akhirnya diem aja. Obrolan itu terhenti. Keduanya mengikir-kikir dagu seolah berpikir. Kenapa? Ya, gumam Sagara dan Serena berbarengan. Apa karena besok sidang pertama mereka ya, Kak? Suara Serena terdengar sedih. Dia mendesah napas panjang. Padahal kemarin aku udah lihat papi sama Mami akur. Mereka juga udah pelukan, rangkulan, terus aku lihat papi berapa kali cium kening Mami. Kak, Dek, Sagara mengacak-acak rambut Serena dengan lembut. Gue kan udah bilang berapa kali, jadi manusia itu nggak boleh terlalu berharap sama sesuatu karena kalau harapan nggak jadi kenyataan itu cuma bikin sakit aja. Apa yang terjadi saat ini itu nggak bisa menghapus fakta kalau besok itu adalah proses pertama perceraian papi dan Mami. Mereka harus hadapin itu dan kita udah sepakat buat dukung semua keputusan mereka, kan? Serena terdiam sesaat, sebelum akhirnya mengangguk kaku. Cuma gue sedih deh, Kak. Serena menyandarkan kepalanya di pundak Sagara. Nenek lagi begini, mereka malah sibuk cerai. Radit. Suara Kamala yang terdengar terbatas sukses membuat Serena dan Sagara tersentak. Mereka menoleh menuju sumber suara. Kamala tampak berdiri di dekat Radit. Tangannya terulur seolah menahan Radit. Sedangkan pria yang duduk di kursi itu menatap Kamala dengan kening berkerut. Malah, aku cuma mau nepuk pundak kamu dan tanya masalah makan malam. Sekalian mau beliin buat ayah, balas Radit. Aku nggak mau sentuh kamu yang aneh-aneh. Gitu, Kamala meringis. Aku aja yang beli. Kamu di sini sama anak-anak aku beli. Tunggu, tanpa memedulikan Radit bahkan Sagara dan Serena. Kamala sudah membalikan badan. Langkahnya dengan cepat berlalu menjauh. Sekali lagi Sagara dan Serena bertukar pandang, sorot mata mereka seolah berbicara membahas topik yang sama, Mami Safting. Kamala datang membawa makan malam tepat saat langit sudah cukup gelap. Baik Radit, Sagara, dan Serena memilih untuk menuju kafetaria. Untungnya, tempat itu masih belum padat, masih ada sedikit tempat untuk keempatnya duduk sambil menikmati makan malam. Sayangnya, begitu kotak makan dibuka, baik Radit, Kamala, Sagara, maupun Serena tidak berbicara. Mereka semua menikmati makanan dalam diam dan sibuk dengan pikiran masing-masing. Mungkin karena benar-benar lapar dan lelah atau mungkin situasi mereka terlalu rumit untuk membahas sebuah topik saat ini. Kak, Dek, Raklit tiba-tiba memanggil Sagara dan Serena begitu makanan mereka habis. Keduanya serentak menoleh sambil mengerjap. Kalian ke Miru Market dulu, ya. Tolong beliin air mineral buat kakek, ucap Radit seraya mengeluarkan ponselnya, mengotak-atik benda itu singkat. Tak lama terdengar bunyi deringan ponsel Sagara. Pria itu memasang senyum lebar saat menatap layar ponselnya. Banyak amat, Pi, beli bensin sekalian. Belum beli, kan? Tanya Badit yang dibalas anggukan Sagara. Is bensin penuh.
Ke minimarket beli yang kalian butuhin. Sana berangkat keburu makin malam dan gelap. Sagara dan Serena bertukar pandang sejenak. Lalu, mengangguk kaku. Padahal mereka sudah membelikan air mineral 1,5 L untuk kakek dan belum diberikan. Tapi anehnya Radit menyuruh membeli lagi. Meski bingung, tapi karena sudah diberi uang dan sikap Radit yang terkesan mengusir memaksa kedua anak itu pergi. Malah, Radit bersiap untuk menepuk pundak Kamala. Hanya saja, istrinya itu tiba-tiba mundur, lalu menggeleng. Seketika Radit menghela napas dalam, lalu mengangguk. Sejak semalam, tepatnya ciuman tak terduga itu, Kamala jadi menjaga jarak. Sikap canggungnya itu juga semakin tampak jelas dari cara Kamala menghindarinya. Di satu sisi, Radit tidak suka Kamala menghindar. Di sisi lain, sikap istrinya itu mengingatkannya akan kata-kata Serena tempo hari padanya. "Pi, Mami itu cerai sama Papi karena Mami itu capek kesepian, dan tentu aja kecewa karena Papi bikin Mami ngerasain hal itu lagi setelah diberi kesempatan kedua Mami nggak berhenti cinta sama Papi. Lagian kalau Mami nggak cinta sama Papi, Marmi nggak mungkin kan cium Papi sepassionate itu." Sudut bibir Kadit tertarik tipis. Walau ia tak mau mempercayai 100% kata-kata Serena. Bagaimanapun perasaan Kamala hanya wanita itu yang tahu, tapi Radit akan mengusahakan kata-kata itu jadi kenyataan. Jika cinta itu masih ada, maka ia akan mengusahakan untuk menumbuhkannya dengan pelan dan caranya berbeda dari sebelumnya. "Abis gini aku kasih makanan ke ayah. Kamu tungguin ayah kelar makan, terus balik sama anak-anak ke rumah Puncak," ucap Radit. "Tidur, istirahat, kamu." Pertanyaan Kamala mengenai diri Radit membuat pria itu diam-diam bersorak dalam hati. Dia berdeham pelan, "Stay, tunggu kabar ibu. Dokter kemarin bilang kalau kita harus tunggu 24 jam buat pastiin semua aman, aku mau nunggu." Bibir Kamala mengatup erat, matanya menatap lekat Radit. Sebelum dia berkata pelan, "Dit, besok persidangan pertama kita." Seletia pipi Radit seperti ditampar laeras. Kenyataan pahit yang harus dia hadapi itu akhirnya harus datang. "Juga, aku tahu," jawab Radit pelan. Senyum yang sempat terbit langsung pudar. "Besok kita sidang di Jakarta. Kamu juga harus nyetir sendiri dari Puncak ke Jakarta dengan perjalanan berjam-jam. Artinya, kamu juga butuh tidur. Besok pagi, Dit," Kamala mengingatkan. Radit tak langsung menjawab. Tangannya hanya terkepal kuat dengan gemuruh di hatinya saat menatap Kamala. "Kamu benar-benar mau cerai dari aku ya, Mala?" Tarnya Radit pelan. Dia menarik kursinya, merapatkan jaraknya dengan Kamala. "Mala, kamu tahu nggak kenapa aku nggak usik kamu selama beberapa hari ini? Bahkan nggak tanya-tanya masalah pekerjaan juga." Kamala menggeleng. "Sejak surat panggilan persidangan itu, aku udah bikin semua rencana buat gagalin persidangan kita atau setidaknya bikin kamu luluh dan cabut tuntutan. Sayangnya, aku memilih diam karena aku takut. Setiap aku bergerak, aku takut gerakanku bikin kamu nggak nyaman atau bahkan bikin kamu ngerasa aku jahat." Radit menyentuh kedua pundak Kamala. Kali ini, wanita itu membiarkannya. "Mala, nanti, kita memang harus mediasi, aku bakal tunjukin ke kamu kalau aku nggak mau pisah dari kamu. Tapi aku tetap berusaha menghormati kemauan kamu. Kalau kamu lari, Mala, tenang, aku tetap akan kejar kamu mati-matian. Kali ini, aku nggak akan diam aja kayak." Kamala tak membalas. Bibirnya hanya terbuka, lalu tertutup kembali. Sebelum akhirnya, Radit yang lebih dulu bersuara. Sambil menepuk puncak kepala, "Udah. Kamu balik duluan sama anak-anak. Ini udah mau malam, aku nggak tega biarin mereka balik berdua aja. Nanti kamu minta tolong sopir di rumah Puncak buat standby di rumah sakit buat bawa aku pulang, oke? Tidur, biar besok fresh." Ketika Radit menarik kembali kursinya menjauhi Kamala, tiba-tiba saja lengannya ditahan. Pria itu kembali menoleh sambil mengernyit. "Kenapa, Mala? Aku stay sama kamu." Radit tersentak. "Stay?" Kamala mengangguk cepat. "Dit, aku juga mau tahu kondisi ibu. Setelah itu aku juga bisa pulang bareng Hareng sama kamu." "Sama-sama, Dit." Ketika mendengar kata sama-sama, hati Radit menghangat. Kepalanya mengangguk begitu saja. Senyum lembutnya terbitlah bergumam. Stella bergumam lirih berkata, "Iya. Mala, sama-sama. Seharusnya tidak ada kopi pukul 10 malam."
Namun, Radit dan Kamala sepertinya tidak bisa menghindari hal ini. Seharian ini mereka menunggu di rumah sakit sambil duduk. Badan remuk, tidak bisa tidur, jadi hanya kopi yang bisa menemani dan membuat mereka tetap terjaga. Selepas menyeduh kopi di kafetaria, Radit kembali istrinya ke ruang tunggu tempat Kamala berada, itu menatap kejauhan dengan mata yang terkantuk-kantuk. Sesekali dia menguap, tapi berusaha tetap membuka mata. Kopi, tawar Radit. Dia memberikan segelas kopi kepada Kamala. Kamala menerima kopi itu sambil tersenyum lelah. Dia bergumam, "Makasih." Radit tak berkomentar lagi. Dia memilih untuk duduk di sebelah Kamala. Takutnya istrinya itu semakin tak tahan kantuk, jadi dia bisa berjaga kapan memberikan bahunya sebagai bantalan. Dalam keheningan malam dan sepinya rumah sakit, Radit dan Kamala menikmati kopi di tangan masing-masing. Sampai akhirnya, Kamala yang lebih dulu memecahkan keheningan. "Dit, besok kita izin apa ke ayah kalau mau pergi berdua dan tinggalin anak-anak di sini?" tanya Kamala. Dia melirik Radit yang ikut meliriknya. "Kerjaan, apalagi, malah." Radit tersenyum geli. Tahu-tahu saja Radit menepuk puncak Kamala dengan gemas. Tidak ada penolakan dari wanita itu, membuat Radit sedikit memberanikan diri untuk menepuk kepala Kamala lagi. "Aku rasa baik aku dan kamu, belum ada di antara kita yang kasih tahu masalah ini ke mereka, kan? Bahkan papa di Jerman," lanjut Radit. Kamala mengangguk. "Hanya, aku, kamu, dan anak-anak." Radit mendesah napas panjang. Meski pernikahan mereka sudah puluhan tahun, tapi mereka masih memiliki dua keluarga besar dan orang tua. Jadi seharusnya masalah perceraian ini memang pantas dibicarakan bersama. Namun ya, Radit dan Kamala memang belum berani berbicara. Apalagi dengan kondisi mendadak seperti